keadaan kalian? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Di video kali ini Ade bakal berbagi tutorial gimana sih cara kita bisa menggambar dan mewarnai dari nol. Benar-benar nol. Jadi video ini adalah video yang cocok dan sengaja Ade buat untuk kalian yang pingin punya bakat terutama di bidang seni lukis. Soalnya banyak banget nih DM yang masuk di Instagram Ade. Gimana sih caranya kita bisa menggambar dari nol? Gimana sih caranya kita bisa punya bakat? Gimana sih lukisan itu bisa realistis? So, di video kali ini Ade bakal bagi tutorialnya secara lengkap dan rinci. Tapi sebelum itu, tolong tinggalkan jejak dengan klik like, komen, dan subscribe di akun ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video Ade yang berikutnya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita tonton. Check it out! Oke guys, step by stepnya udah dibagi. Jadi kita punya sekitar 5 tahapan agar kita bisa benar-benar sampai ke puncak untuk bisa menggambar dan melukis secara realistis. Jadi, tahapan pertama yang harus kita punya adalah siapkan media lukis seperti buku, pensil, dan penghapus. Di sini ada pakai buku sketchbook ya guys. Nih, seperti ini bukunya. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, kalian bisa juga kok pakai buku Ade yang seperti ini. Oke, kita masuk ke latihan yang kedua, yaitu melenturkan tangan atau jari. Kayak mau nari aja. Jangan salah, di seni lukis kita juga bisa lenturkan tangan atau jari. Karena saat kita membuat garis yang terlalu tebal, seperti ini, itu akan meninggalkan jejak yang sulit dihapus dan itu tidak bagus untuk seni lukis. Tapi ini bukan tentang itu ya guys. Hahaha, canda kok guys. Fungsi dari latihan ini itu untuk melatih tangan kita agar lihai dalam memainkan pensilnya. Karena kalau kita membuat lukisan yang realistis, kita harus lihai memainkan pensilnya agar terlihat lukisannya itu nyata. Nah, di latihan melenturkan tangan ini kita punya satu latihan penting, yaitu kita harus bisa membuat arsiran. Yap, arsiran. Pasti familiar dong dengan kata arsiran. Nah, di seni lukis ini, arsiran yang harus kita kuasai itu terdiri dari dua jenis, yaitu hatching dan cross hatching. Bedanya antara hatching dan cross hatching apa? Nah, kalau hatching itu dia hanya berupa satu garisan yang searah, misalnya sama-sama ke kiri, sama-sama ke kanan, sama-sama vertikal, atau sama-sama horizontal. Sementara kalau cross hatching itu dia berupa garisan yang dua namun berbeda arah, seperti garisan antara vertikal dan horizontal, dan garis ke kiri atau ke kanan guys, seperti ini. Nah, di cross hatching ini kita juga belajar tentang shading sedikit-dikit guys. Seperti ini. Dia ada jaraknya yang tipis dan ada juga jaraknya yang tebal. Jarak ini menentukan daerah tersebut gelap terangnya. Semakin tipis jarak yang tercipta, maka semakin gelaplah daerah tersebut. Begitu juga sebaliknya. Oke guys, kita masuk ke step yang ketiga, yaitu mengenali bentuk bangun datar dasar objek. Udah kayak matematika aja ada bangun datar. Di seni lukis kita juga belajar ini, tapi bukan soal rumusnya. Kita harus bisa mengenali sebuah objek, misal mau menggambar kerucut. Kita harus tahu dulu nih bentuk dasarnya apa. Kerucut itu terdiri dari satu buah lingkaran dan satu buah segitiga yang berdiri di atas lingkaran tersebut. Nah, mau menggambar lagi nih, misal kita mau menggambar cube atau tabung. Berarti dia terdiri dari satu buah lingkaran di atas dan satu buah lingkaran di bawah. Kemudian dua lingkaran itu kita gabungkan menggunakan dua garis yang sejajar secara vertikal. Nah, seperti itu. Saat menggambar, kita harus bisa dulu kenalin bentuk dasarnya. Step yang keempat yaitu memilih objek gambar untuk pemula.
Nah, untuk kalian nih yang masih pemula, Ade membaginya menjadi 3 jenis. Yang pertama, pilih objek berukuran kecil, pilih juga objek yang simple, dan juga bisa menggunakan referensi. Harus ada referensinya, itu mempermudah kalian dalam proses menggambarnya. Contoh nih, misal kita pilih objek gambar seperti mau menggambar pohon. Nah, kita gambar aja pohonnya yang kecil, terus kita gambar juga yang simple. Seperti ini, gambar 2 garis lurus, lalu kita gambar lagi 1 buah lingkaran dari tengah garisan tadi. Setelah itu, buat bulatan-bulatan kecil di dalamnya. Banyak-banyak aja, itu kita jadikan bahan referensinya. Ya, seperti ini ya. Ikuti aja step by stepnya. Setelah semuanya selesai, di bulatan kecil tadi gambar lengkungan-lengkungan tipis. Ya, kita kan mau membuat pohon, jadi harus bisa sebisa mungkin membuat lengkungan-lengkungan layaknya daun. Ya, lengkung. Setelah lengkungan tadi, kita arsir di bagian daunnya ya guys. Di atasnya arsir tipis-tipis saja. Nah, di bawah daunnya kita arsir sedikit gelap. Gimana? Sesuai dengan yang Ade gambarkan referensinya? Ya, di bagian batang pohon itu agak aduh jatuh. Sebentar. Aduh. Gitu deh, udah jadi. Tahapan selanjutnya yaitu mewarnai. Yes, semangat guys. Nah, di mewarnai ini kita juga membaginya menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, kita harus bisa membagi warna pada objek. Yang kedua, kita harus bisa menentukan arah datangnya cahaya. Maksudnya itu seperti apa? Nah, setiap lukisan itu kan otomatis memiliki pantulan cahayanya sendiri. Oleh karena itu, kita harus bisa membaginya. Nah, pada bagian membagi warna pada objek, itu kita bagi menjadi 3 ya guys. Yang pertama itu ada namanya warna cerah, yang kedua itu ada namanya warna tengah, yang ketiga itu namanya warna gelap. Pembagian ini terjadi saat kita menentukan arah datangnya cahaya. Misal, saat kita ingin menggambar sebuah apel. Nah, saat apel sudah kita tentukan ini sebagai objek gambar, kita bagi warnanya berdasarkan 3 itu tadi. Nah, di warna cerah, kita pilih warna apelnya itu adalah warna kuning. Warna kuning kita gunakan untuk apel bagian cerah. Di warna tengah, kita isi dengan menggunakan warna merah, tapi yang edisi merah sedikit pudar. Nih, seperti ini. Nah, di bagian yang gelapnya, warna apelnya itu kita isi menggunakan warna merah yang benar-benar gelap ya guys ya. Nah, selanjutnya kita bagi nih arah datangnya cahaya. Arah datangnya cahaya itu kita buat dari satu arah saja, jangan banyak arah. Lanjut kita bagi lagi bagiannya itu menjadi 3 bagian sesuai pembagian warna tadi. Lanjut kita warnai, boom, dan jadi. Step terakhir yaitu kita menentukan arah arsiran bayangan. Seperti yang kita tahu, objek gambar itu kan memiliki bentuk yang berbeda-beda, maka arsirannya juga beda. Nah, kita harus bisa tuh membaginya berdasarkan bentuk objeknya terlebih dahulu. Objek gambar itu kita bagi berdasarkan bangun ruang. Yap, seperti ini. Ada tabung, ada kubus, kerucut, dan juga bola. Nah, untuk arah arsirannya, itu dia membentuk bangun ruangnya itu guys. Misal, nah pada tabung, itu kita bagi 2 terlebih dahulu ya guys, untuk menentukan arsirannya. Kita tentukan juga arah datangnya cahayanya.
Buat saja semua dari arah kiri atas. Lanjut, di bagian tabung tadi, itu arah arsiran bayangannya membentuk pola tabungnya seperti itu. Karena arah cahayanya dari atas, maka bayangannya sejajar di bawah tabung. Hal yang sama juga berlaku pada kubus, kerucut, dan sfera atau bola. Untuk kubus, kita membentuk pola miring. Karena kubus yang kita gambar itu miring, jadi arah bayangannya juga miring. Kerucut itu kita bagi dua seperti tabung terlebih dahulu, baru kita gambar segitiga lurus di sebelah kanannya. Untuk bola, itu membentuk pola lingkaran ya guys, diarsir dan kemudian jadi ikuti seperti ini ya guys. Oke guys, itu tadi adalah video tutorial gimana sih caranya kita bisa menggambar dan mewarnai dari nol, benar-benar nol, dan untuk pemula kan guys. So, kalau kalian punya pertanyaan atau masih bingung seputar tutorial tadi, kalian bisa nih DM Ade di Instagram atau bisa saling follow-followan untuk kita nambah relasi. Instagram Ade _the_angelorufile. Dan Ade harap ya, semoga ilmu yang tadi Ade bagikan bermanfaat untuk kalian dan mendatangkan pahala untuk Ade di kemudian hari. Sekian, fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.